Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, Sabtu 22 Agustus 2020, berjudul Jemaat Bukanlah Opini Seseorang. Sebelum kita lanjut, mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk berkat-Mu Tuhan. Kami boleh ada lagi pagi ini oleh karena anugerah Tuhan. Saat ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menuntun hati dan pikiran kami. Firman ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita pada hari ini diambil di dalam kitab 1 Korintus 8 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya." Saudara-saudaraku yang kekasih, penebus dunia telah menginvestasikan kekuatan besar dengan jemaatnya. Dia menyatakan aturan yang akan diterapkan dalam kasus persidangan dengan anggotanya. Setelah dia memberikan arahan yang jelas mengenai jalan yang harus diikuti, dia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Matius 18 ayat 18. Jadi, bahkan otoritas sorgawi pun mengesahkan disiplin jemaat sehubungan dengan para anggotanya ketika peraturan Alkitab telah diikuti. Firman Allah tidak memberikan izin bagi individu untuk mengatur penilaian mereka yang bertentangan dengan penilaian jemaat. Mereka juga tidak diizinkan untuk mendesak pendapat mereka terhadap pendapat jemaat. Jika tidak ada disiplin jemaat dan pemerintah, jemaat itu akan terpecah belah. Itu tidak bisa bertahan bersama sebagai tubuh. Ada orang-orang yang memiliki pikiran independen yang mengklaim bahwa mereka benar, bahwa Allah secara khusus mengajar, memberi kesan, dan memimpin mereka. Mereka masing-masing memiliki teori sendiri, pandangan yang khas untuk diri mereka sendiri, dan mereka masing-masing mengklaim bahwa pandangan mereka sesuai dengan firman Allah. Masing-masing memiliki teori dan iman yang berbeda. Namun, masing-masing mengklaim terang khusus dari Allah. Hal ini menarik diri dari tubuh, dan masing-masing adalah jemaat yang terpisah secara individu. Semua ini tidak benar, tetapi mereka semua mengklaim dipimpin oleh Allah. Kata inspirasi bukan ya dan tidak, tetapi ya dan amin dalam Kristus Yesus. Juru selamat kita mengikuti pengajarannya dengan sebuah janji bahwa jika 2 atau 3 orang bersatu meminta sesuatu dari Allah, itu akan diberikan kepada mereka. Kristus di sini menunjukkan bahwa harus ada persatuan dengan orang lain, bahkan dalam keinginan kita untuk objek tertentu. Sangat penting melekat pada doa bersatu, persatuan tujuan. Tuhan, Dia mendengar doa-doa dari individu-individu, tetapi pada kesempatan ini, Yesus memberikan pelajaran-pelajaran istimewa dan penting yang memiliki pengaruh khusus terhadap jemaatnya yang baru di dunia. Saudaraku yang kekasih, harus ada kesepakatan dalam hal-hal yang mereka inginkan dan untuk hal-hal yang mereka doakan. Bukan hanya pemikiran dan latihan dari pikiran seseorang cenderung kepada penipuan, tetapi permohonan itu adalah hasrat yang sungguh-sungguh dari beberapa pikiran yang berpusat pada titik yang sama. Diambil di dalam Testimonies for the Church jilid 3 halaman 428-429. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk berkat-Mu kami boleh nikmati lagi pagi ini. Kami boleh bangun dengan berkat kesehatan dan kekuatan. Kami ada di dalam lindungan Tuhan.
Terima kasih untuk firman yang kami boleh renungkan pagi ini. Kami diajak untuk menginvestasikan kekuatan besar di dalam jemaat, yaitu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus. Bapa di sorga, kami meyakini bahwa di dalam satu organisasi ataupun di dalam jemaat ada individu-individu yang tentunya memiliki penilaian mereka yang kadangkala bertentangan dengan jemaat. Namun Bapa, tolonglah mereka agar mereka boleh melihat kepada Yesus, gantinya mengandalkan kepintaran, kekuatan atau kekuasaan yang mereka miliki. Biarlah mereka akan selalu memandang kepada Yesus, sehingga di dalam jemaat kami akan tetap bersatu, tidak terpecah belah, oleh karena kami adalah satu tubuh di dalam Kristus Yesus. Bapa dalam kerajaan sorga, ketika kami akan memulaikan aktivitas hari ini, biarlah berkat pelindungan-Mu menjadi bagian kami. Kami diberkati oleh Tuhan, menerima akan karya-karya indah di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, berkat-Mu menyertai kami secara pribadi, keluarga, orang tua, sanak saudara, secara organisasi, secara institusi diberkati oleh Tuhan. Kami bawa doa ini di dalam nama Yesus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.